Eh, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang lagi ya, silakan duduk. iya Ibu. Baiklah, kalau gitu untuk menjaga privasi, izinkan saya untuk menutup pintu dan berusaha terlebih dahulu, Ibu. Menutup pintu, menutup sampiran. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dan yang sudah saya dapat dari ini, Ibu siapa? Ibu Dewi, umurnya berapa? 27 tahun. Ada tujuan apa Ibu datang kemari? Ibu saya mau tahu tentang sifilis karena kemarin belum jelas. Oh, gitu ya Ibu. Iya. Baiklah, kalau begitu di sini saya akan memberikan penjelasan kesehatan mengenai sifilis ya Ibu. Iya, Tujuannya Ibu. itu Ibu dapat paham ya tentang sifilis itu apa, dan juga ada penyebabnya, lalu juga ada klasifikasinya, ada penanganannya, ada pencegahannya, dan juga nanti juga ada dampak ya Ibu pada persalinan dan kehamilan. Apakah Ibu sedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, kalau begitu sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa sudah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai sifilis ini? Belum. Ya Ibu. Kalau gitu di sini saya akan memberi tahu dari awal ya Ibu. Yang pertama itu ada pengertian dari sifilis itu adalah sifilis itu merupakan penyakit non seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer. Kemudian itu diikuti dengan erupsi sekunder pada area kulit, lalu selaput lendir dan juga organ lainnya ya Ibu. Lalu selanjutnya itu ada penyebab dari sifilis itu adalah bakteri Treponema pallidum. Lalu yang ketiga itu ada klasifikasi ya. Klasifikasi sifilis itu ada 4. Yang pertama sifilis primer, yaitu 10 sampai 90 hari ya Ibu. Dan juga biasanya ini ditandai dengan adanya ulkus atau lesi bernanah primer pada bagian yang terinfeksi, dan juga itu lesi ini biasanya itu tunggal dan berisi cairan purulen yang mengandung bakteri Ciprocaeta dan sangat infeksius. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu ada sifilis sekunder, yaitu 6 bulan setelah terinfeksi. Itu gejalanya itu biasanya itu ada demam derajat rendah, lalu selanjutnya itu sakit kepala, lalu nyeri tenggorokan, terus suara parah, dan juga anoreksia atau tidak nafsu makan. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu ada sifilis laten ya. Sifilis laten itu 4 tahun Ibu. Lalu selanjutnya tidak ada manifestasi klinis terjadi kelainan neurogenik dan vaskuler. Lalu selanjutnya itu ada sifilis tersier. Sifilis tersier itu dapat terjadi di mana saja dalam 1 atau 2 tahun setelah terinfeksi sampai 30 tahun atau lebih ya Ibu. Selanjutnya itu ada diagnosis sifilis itu yang pertama itu ya Bu, ada tanda gejala dulu ya Bu. Tanda gejala itu yang pertama itu tidak enak badan, lalu selanjutnya itu sakit kepala, kehilangan nafsu makan, lalu mual, demam, terus mudah lelah dan juga berkeringat, dan yang terakhir itu adanya ruam kemerahan pada alat kemaluan, disertai rasa panas dan gatal. Sampai sini udah paham? Lanjutin ya Ibu. Lalu ada diagnosis ya Ibu. Diagnosisnya itu yang pertama ada uji federal atau Federal Gaseous Research Laboratory, dan juga yang kedua itu ada pemeriksaan RPR atau plasma rapid plasma regen. Dan pemeriksaan ini tuh dilakukan untuk mengetahui terjadinya dilakukan ya Ibu agar mengetahui dari antibody itu mengefek pada antigen atau tidak. Lalu selanjutnya itu ada penanganan ya Ibu. Penanganannya itu dengan pemberian antibiotik. Lalu setelah itu ada komplikasinya itu yang pertama adanya guma atau benjolan kecil ya Ibu pada alat kemaluan ya Ibu. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu ada neosifilis, lalu ada sifilis kardiovaskuler, lalu juga ada sifilis kongenital. Baiklah, kalau gitu selanjutnya itu ada pencegahannya Ibu. Pencegahannya itu yang pertama hanya memiliki 1 pasangan saja dalam melakukan hubungan seksual. Lalu yang kedua
itu selalu menggunakan kondom ya ibu apabila melakukan hubungan seksual, lalu mengetahui riwayat penyakit kelamin kelamin pasangan ya ibu. Lalu selanjutnya itu yang keempat, untuk untuk melakukan pemeriksaan penyakit menular infeksi kelamin ya ibu pada pasangan juga secara rutin dan teratur. Lalu selanjutnya ada dampak ya ibu, dampak pada kehamilan dan persalinannya itu. Yang pertama itu ada dampaknya itu aborsi, lalu juga adanya partus, bisa menyebabkan partus itu ya ibu, prematuritas. Lalu selanjutnya itu ada itu ya sifilis kongenital ya ibu. Baiklah kalau begitu sampai sini udah paham ibu. Baiklah kalau begitu untuk sekedar evaluasi ya ibu, tadi penanganan sifilis itu bagaimana ya ibu? Penanganannya itu dalam pemberian antibiotik. Benar berarti ya ibu, benar berarti udah paham ya ibu. Kalau begitu terima kasih ya ibu atas kerjasamanya. Nanti bisa kalau butuh sesuatu bisa datang ke sini lagi ya ibu. Ya ibu, berarti itu tidak boleh ganti pasangan ya? Iya, nggak boleh ganti pasangan. Berarti itu harus setia ibu. Kalau misalnya udah punya satu pasangan, iya udah itu. Terus nanti kan jadi itu bisa meminimalisir terjadinya penularan seksual ya ibu, penularan seksual. Berarti udah paham ya ibu? Ya udah paham. Pintar ibu. Ya udah. Baiklah kalau gitu terima kasih ya ibu. Jangan gitu.